Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah anak-anak, sebelum kita memulai video pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah anak-anak, dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai tata cara sholat. Semoga setelah kalian menyaksikan video pembelajaran ini, kalian bisa mempraktikkan gerakan sholat dan bacaannya dengan benar. Oke, sekarang apakah kalian siap untuk belajar? Insya Allah ya. Anak-anak, sholat adalah ibadah yang utama bagi umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai orang-orang yang mendirikan sholat. Akan ada banyak kebaikan yang didapatkan bagi orang-orang yang mendirikan sholat. Nah, oleh karena itu, jika kalian belum melaksanakannya, yuk kita belajar bagaimana tata cara sholat. Nah, niat. Berdiri tegap, menghadap kiblat dan pandangan tunduk ke tempat sujud. Bila engkau berdiri melakukan sholat, maka sempurnakanlah wudumu, kemudian menghadap kiblat lalu bertakbirlah. Selanjutnya, berniat dalam hati sambil membaca niat sholat. Niat sholat tergantung dari jenis sholatnya. Sesungguhnya, segala perbuatan itu tergantung dari niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. 2. Takbiratul ihram, yaitu mengangkat kedua tangan dengan jari yang terbuka rapat. Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya dengan jari terbuka rapat dan mengangkatnya hingga sejajar kedua bahu atau sejajar dengan kedua telinga. Rasulullah SAW mengangkat tangannya sejajar dengan kedua bahunya dan terkadang sampai kedua telinganya dan mengucapkan takbir Allahu Akbar. Rasulullah SAW membuka sholatnya dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar. Ketiga, membaca doa iftitah dengan bersedekap, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Rasulullah SAW meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya dan menggenggamnya dengan jari tangan kanan. Kemudian meletakkan kedua tangan di atas dada, lalu membaca doa iftitah. Nabi SAW meletakkan kedua tangannya di atas dada. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Keempat, membaca surah Al-Fatihah. Sebelum membaca surah Al-Fatihah, terlebih dahulu kita membaca ta'awudz. Kemudian Rasulullah SAW membaca ta'awudz, lalu membaca basmalah. Diteruskan dengan membaca surah Al-Fatihah.
Dalam membacanya, tidak menyambungkan ayat. Tidak sah sholat seseorang apabila belum membaca surah Al-Fatihah dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apabila telah selesai membaca surah Al-Fatihah, lalu kita mengucapkan amin. Yang kelima, membaca surah dalam Al-Quran. Bacalah salah satu surat dari Al-Quran dengan suara yang baik. Rasulullah SAW bersabda, bacalah, telitilah, dan tartillah sebagaimana engkau mentartilkannya di dunia. Keenam, ruku. Sebelum ruku, mengucapkan takbir terlebih dahulu dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau kedua telinga. Rasulullah mengangkat tangannya sejajar dengan kedua bahunya dan terkadang sampai kedua telinganya. Allahu Akbar. Lalu meletakkan kedua tangan di atas lutut. Jika engkau ruku, letakkanlah kedua tanganmu di atas lututmu. Kemudian renggangkanlah jari-jarimu sampai tulang belakangmu menjadi mapan di tempatnya. Pada saat ruku, membaca doa Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ketujuh, i'tidal. Setelah bangun dari ruku, lalu mengangkat kedua tangan setinggi bahu atau kedua telinga dengan membaca Sami'allahu liman hamidah. Saat berdiri tegak, tangan diletakkan di samping dan membaca Rabbana lakal hamdu min samawati wa min ardi wa min ama syitta min syai'in ba'du. 8. Sujud pertama. Sebelum melakukan sujud, mengucapkan takbir terlebih dahulu. Allahu Akbar. Hendak sujud, Nabi Muhammad SAW mengucapkan takbir dan beliau merangkakkan tangannya dari lambungnya lalu bersujud. Ketika akan bersujud, hendaklah meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan. Saya lihat Rasulullah SAW apabila bersujud meletakkan kedua lututnya sebelum meletakkan kedua tangannya, dan apabila beliau berdiri mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Allahu Akbar. Pada saat bersujud hendaknya menyertakan 7 anggota badan, yaitu wajah, hidung, dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, ujung kedua telapak kaki. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hamba bersujud, hendaklah menyertakan 7 anggota badan. Dalam bersujud, letakkan telapak tangan dengan mengangkat kedua siku dan letakkan sejajar dengan bahu. Rasulullah SAW memerintahkan, apabila engkau bersujud, letakkanlah tanganmu dan angkatlah kedua sikumu. Beliau SAW meletakkan kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Pada saat bersujud, membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih.
Kesembilan, duduk di antara dua sujud. Bangkit dari sujud lalu mengucapkan takbir Allahu Akbar, lalu duduk iftiraj dengan membentangkan kaki kiri dan duduk di atas telapak, sedangkan kaki kanan ditegakkan. Kedua tangan diletakkan di atas lutut atau paha. Rasulullah SAW ketika duduk dalam sholat, beliau hamparkan telapak kaki kirinya dan menegakkan telapak kaki kanannya. Lalu membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ke-10, sujud kedua. Setelah itu kembali melaksanakan sujud, di mana bacaannya dan gerakannya seperti sujud pertama. Allahu Akbar. Ke-11, duduk tasyahud awal kecuali subuh. Duduk tasyahud awal sama dengan duduk iftiraj, kemudian membaca bacaan sebagai berikut. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada rakaat terakhir ada yang namanya tasyahud akhir. Jika pada tasyahud awal tapak kaki diduduki, pada tasyahud akhir kaki kiri dimasukkan pada kaki kanan yang ditegakkan dengan bacaan seperti tasyahud awal, tapi dilanjutkan dengan bacaan wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Dan yang terakhir, salam. Gerakan salam adalah menoleh ke kanan terlebih dahulu dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian menoleh ke kiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, itulah video pembelajaran tentang tata cara sholat. Bagaimana? Sekarang kalian sudah bisa kan untuk memperhatikan sholat dengan gerakan dan bacaan yang benar? Semoga dengan menyimak video pembelajaran kali ini, kalian dapat melaksanakan sholat dengan baik dan juga benar. Baiklah anak-anak, sekarang tibalah waktunya untuk berlatih. Kerjakan buku paket agama halaman 119 bagian A dan halaman 120 bagian B. Selamat mengerjakan ya, kalian pasti bisa. Demikianlah video pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan bermanfaat, berkah, dan jangan lupa ya diamalkan ketika kalian sedang sholat.
Oke, baiklah anak-anak, agar kegiatan pembelajaran ini lebih berkah, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Sampai berjumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.